Bab 2653, Bersembunyi. Jerry yang sudah melangkah ke dalam kehampaan pada saat ini. Dengan tingkat kultivasinya sebelumnya, dia hanya bisa berjalan di udara untuk waktu yang singkat. Tetapi, dalam kekuatan kecil itu, setelah menyempurnakan 3 Raja Serigala Penjaga, kultivasinya meningkat pesat. Meski dia belum berhasil mencapai tahap jiwa baru, dia hanya sedikit lagi untuk mencapainya. Melalui beberapa teknik rahasia dan energi spiritual yang melimpah di tubuhnya, Jerry yang sekarang mampu melakukan beberapa hal yang hanya dapat dilakukan di tahap jiwa baru lahir, seperti bergerak maju dalam kehampaan pada saat ini. Dengan kemampuannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk segera mencapai Ameriso dari Kyushu. Tidak lama kemudian, sistem intelijen yang kuat dari Ameriso mendeteksi keberadaan Jerry Yang. Di layar lebar, sebuah sosok muncul di luar angkasa, dan tujuannya tampaknya adalah arah dari Ameriso. Siapa? Siapa orang ini? Dia tidak mengenakan peralatan apapun dan berjalan di angkasa seolah-olah di tanah datar. Saat ini, hanya beberapa pendekar teratas di dunia seni bela diri kuno yang bisa melakukan ini, bukan? Lihatlah betapa tenangnya dia. Mungkinkah dia berasal dari dunia seni bela diri kuno? Cepat laporkan berita ini kepada pengendali pasukan Ameriso. Para staf di depan layar besar terkejut ketika mereka melihat gambar yang dipancarkan dari satelit. Tidak mengherankan jika sesekali melihat manusia di gambar yang gelap dan luas ini, karena banyak kekuatan besar kini sedang menjelajahi dan menemukan tempat ini. Tetapi orang-orang itu semuanya mengenakan perlengkapan khusus yang sangat profesional, dan sosok-sosok dalam gambar saat ini tampak berjalan bebas di jalan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para anggota staf tersebut juga panik dan buru-buru melapor kepada atasannya lagi pula, sosok ini tampaknya akan memasuki Ameriso. Keberadaan yang mengerikan seperti itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi kekuatan Ameriso. Dan sosok ini adalah Jerry Yang. Ketika pengendali Ameriso menerima berita tersebut dan segera memerintahkan berbagai departemen pertahanan dan tim kedirgantaraan untuk menyelidiki dan melacak sosok dalam gambar dengan saksama, Jerry yang telah berhasil menginjakan kaki di tanah Ameriso. Karena gambar yang dikirimkan kembali oleh satelit terlalu buram, para pemimpin puncak Ameriso tidak mengenali sama sekali bahwa itu adalah Jerry Yang. Pada saat ini, di lantai atas sebuah bangunan terpencil yang belum selesai di Ameriso, 3 pria dengan wajah sedih sedang membicarakan sesuatu. Mereka adalah 2 orang teman Mikael. Sudah seminggu berlalu. Apakah kita benar-benar harus mengambil tindakan terhadap para pemimpin tertinggi pasukan Ameriso? Bangunan putih itu dijaga dengan sangat ketat. Di dalamnya terdapat berbagai macam senjata paling canggih di dunia. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan memicu serangan dari senjata-senjata itu. Orang itu, Jerry Yang, hanya meminta kita untuk mati. Sekarang, tibalah saatnya Jerry yang menugaskan mereka untuk membunuh para pemimpin puncak Ameriso. Mereka baru saja kembali ke Ameriso, tetapi mereka ragu untuk mengambil tindakan. Lagi pula, di antara kekuatan-kekuatan yang kuat dan indah, membunuh para pemimpin puncak dari kekuatan-kekuatan yang indah itu lebih sulit daripada naik ke langit. Bahkan Mikael yang sedang merencanakan sesuatu pun tampak serius saat ini dan tidak dapat menemukan ide. Pada saat ini, seorang pria lain berkata, "Aku tidak tahu apakah Jerry yang benar-benar melakukan sesuatu kepada kita, atau apakah dia hanya mencoba menakut-nakuti kita dengan sengaja. Aku tidak merasakan sesuatu yang aneh di tubuh aku akhir-akhir ini. Aku selalu merasa bahwa dia hanya mencoba menakut-nakuti kita dan memaksa kita untuk mengambil tindakan terhadap para pemimpin tertinggi dari Ameriso. Atau, mari kita cari tempat untuk bersembunyi. Dia tidak akan bisa menemukan kita." Tetapi, baru saja lelaki itu selesai bicara, tiba-tiba muncul sesosok tubuh di samping mereka bertiga. Bab 2654, Aksi dimulai. Mereka bertiga tiba-tiba menyadari bahwa Jerry yang tiba-tiba muncul di samping mereka. Tiba-tiba mereka bertiga menggigil dan hampir melompat dari tanah. Terutama, orang yang mengatakan bahwa Jerry yang tidak akan menemukan mereka. Ketika dia melihat Jerry yang, dia ketakutan seperti melihat hantu, dan dia hampir menangis.
Tuan Yang, mengapa kamu di sini?" Pria itu gemetar ketakutan. Dia berusaha keras untuk tersenyum, yang terlihat lebih jelek daripada menangis, dan berbicara kepada Jerry yang dengan tidak jelas. Dia tidak pernah menyangka Jerry yang benar-benar akan menemukan mereka. Awalnya ia menduga bahwa Jerry yang paling-paling akan menemukan perkiraan kota tempat mereka berada dan kemudian menghubungi mereka. Akibatnya, mereka bersembunyi di tempat rahasia seperti itu, dan Jerry yang masih muncul tiba-tiba seolah-olah jatuh dari langit. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat keluar jendela gedung yang belum rampung tempat dia berada saat itu. Mereka telah mengambil beberapa tindakan di sekitar bangunan yang belum selesai itu, dan mereka akan menjadi orang pertama yang menemukan gangguan apapun. Tetapi Jerry yang seolah muncul begitu saja, tanpa peringatan apapun. Mereka bertiga tiba-tiba merasakan keputusasaan di hati mereka. Ketika beberapa orang awalnya berspekulasi bahwa Jerry yang mungkin tidak benar-benar menemukan mereka, mereka juga memiliki secercah harapan di hati mereka. Tetapi sekarang melihat Jerry yang datang, mereka tahu betul bahwa Jerry yang dapat menemukan mereka kapan saja dan di mana saja, seperti yang dikatakannya. Tetapi mereka sendiri tidak mampu mendeteksi tanda yang diberikan Jerry yang pada mereka. Hal ini membuat mereka merasa sangat takut. Pada saat ini, Yang Chen terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Ketika dia terbang masuk lewat jendela tadi, dia sudah mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Jerry yang mendengus dingin, "Oh, aku tidak boleh ikut." Mendengar perkataan Jerry yang, mereka bertiga merasa kakinya lemas, keringat bercucuran dari sekujur tubuh, dan mereka buru-buru menjelaskan, "Kami sangat menyambut Tuan Yang, kami telah menunggu kamu di sini. Kami semua sudah siap dan tinggal menunggu kamu, Tuan Yang, untuk membuat pengaturan." Jerry yang mengeluarkan 3 topeng kulit manusia dan melemparkannya ke mereka bertiga. "Pakai topeng ini, tidak ada yang akan mengenali kamu. Adapun bagaimana kamu memasuki gedung putih Ameriso, itu tergantung pada kemampuan kamu sendiri." Bagaimana mungkin ketiganya berani menolak? Mereka mengambil topeng itu dan mengenakannya di wajah mereka dengan patuh, yang memancarkan aliran energi spiritual ke wajah mereka. Topeng itu langsung menyatu dengan wajah mereka dan tiba-tiba mereka menjadi 3 wajah yang tidak dikenal. Jerry yang melirik mereka bertiga, lalu berkata, "Ayo bertindak sekarang dan berangkat." Mereka bertiga hendak mengatakan sesuatu, tetapi Jerry yang berbalik dan terbang keluar jendela, menghilang tanpa jejak. Kali ini semuanya sudah berakhir. Bahkan jika aku mati, aku harus pergi ke gedung putih dan memenggal kepala orang-orang tua itu. Cepatlah pergi. Jika kamu berjalan lebih lambat, siapa tahu orang itu akan tiba-tiba muncul lagi. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku tidak akan memprovokasi setan itu. Ketiganya saling berpandangan, setelah mengungkapkan rasa sesal mereka pun langsung menuju gedung putih ikonik milik Ameriso dengan hati berat. Setengah jam kemudian, ketiganya tiba di luar gedung putih, tetapi area di sekitarnya dijaga ketat dan hampir mustahil untuk didekati. Peralatan pengawasan mengawasi setiap sudut, bahkan tak satu pun lalat yang lolos. Mereka dapat merasakan bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi dalam kegelapan. Meskipun orang-orang kuat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka bertiga, masih banyak senjata berteknologi tinggi yang paling canggih di sekitar gedung putih itu. Ketiga pria itu masih sedikit takut dengan senjata itu. Mereka gugup dan mendekat dengan hati-hati. Bersambung.